Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena Engkau memberkati, Engkau menolong kami semua, boleh berkumpul bersama-sama melalui ruang Zoom yang Engkau berkati bagi kami. Terima kasih untuk fasilitas yang boleh kami gunakan. Terima kasih untuk jaringan yang mendukung bagi kami semua malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama dan sebentar juga kami boleh berinteraksi bersama-sama, belajar bagian kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini hamba Tuhan Pastor Walda Kristang Kilisan akan menuntun kami kepada pembelajaran tentang kristologi. Memberkati beliau dalam segala kebijaksanaan dan hikmat, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi kami untuk belajar bersama-sama dalamnya kebenaran Alkitab. Semua partisipan yang sudah bergabung dan beberapa mungkin yang sedang berusaha, mungkin karena kendala jaringan, kami berdoa menyerahkan hanya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kiranya Zoom kelas pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Baiklah, sekitar 60 menit ke depan, saya berikan kesempatan hamba Tuhan Pastor Walda Kristang Kilisan Sarjana Teologi untuk menyajikan materi tentang kristologi. Silakan. Ya, halo, selamat malam. Cek mic dulu nih Pak Ben. Jelas sekali, jelas sekali. Oke, kalau begitu kita tadi sudah didoakan dan kita akan segera belajar saja. Dari materi malam hari ini kita akan bicarakan tentang kristologi ya. Lebih mengarah kepada kehidupan Kristus. Kalau yang kemarin kita lebih banyak berbicara tentang Allah dalam kapasitas dia sebagai pribadi Bapa, dan kini kita akan melihat bahwa Yesus ini dalam kapasitas sebagai manusia, dia yang adalah Allah, kemudian menjadi seperti manusia, dan kini kita akan melihat ada beberapa bagian, antara lain siapa Yesus, kemudian karya Yesus, dan yang ketiga kita akan bicara tentang janji dalam Yesus. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang siapa Yesus, maka Alkitab juga memberikan keterangan mengenai siapa Yesus. Jadi Yesus sendiri dalam bahasa Ibrani dia bisa juga menjadi Yesua, dalam bahasa Yunani Yesua, ya, Yesua, atau juga yang dapat berarti bahwa Yesus itu sama dengan bahasa Ibrani, dia berarti makna dari Yesus itu adalah Yehova penyelamat, atau Yesus Kristus, atau Kristus, atau Mesiaka, atau juga yang diurapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lanjut bahwa dalam Kejadian pasal 49 ayat 10, di situ menceritakan bahwa kerajaan Yehuda atau raja Yesus juga digambarkan sebagai raja. Jadi ini adalah suatu eskatologi pada kitab Kejadian menceritakan tentang tongkat kerajaan itu akan diserahkan kepada kaum Yehuda. Nah, kaum Yehuda ini kita tahu dari keturunan Yehuda dia sampai kepada Raja Daud, ya. Bukan lagi kepada Saul. Sementara kalau Raja Saul itu dia dari keturunan Benyamin, ya. Tetapi kalau Raja Saul dia dari keturunan Yehuda, dan kemudian dari Raja Daud dia turun sampai kepada Yesus. Jadi Yesus juga dikatakan sebagai
tunas Daud. Nah, artinya bahwa siapa Yesus? Yesus juga adalah keturunan dari Raja Daud, atau dapat dikatakan bahwa dia juga adalah raja. Nah, nanti sebentar kita akan lihat apakah ini cukup konsisten dengan bagian-bagian yang lain. Ya, jadi Kejadian pasal 49 ini apakah konsisten dengan kitab-kitab yang lain yang terdapat di Perjanjian Baru. Nah, kalau di dalam Kejadian ini pasti kita masuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Kemudian dalam Mazmur pasal 110 ayat 4, di situ dikatakan engkau adalah imam untuk selamanya. Artinya bahwa Yesus itu sebetulnya, saya ulang ya, imam itu biasanya dari kedua suku bangsa Israel itu adalah dari keturunan Lewi. Ya, jadi para imam yang ada di dalam bait Allah atau di tabernakel, di kemah suci, itu mereka hanya ada dalam keturunan atau dari keturunan kaum Lewi. Nah, sementara Yesus dikatakan sebagai imam, itu berarti bukan berdasarkan aturan Torah, tetapi berdasarkan aturan Melkisedek. Kenapa demikian? Karena kalau bicara Torah atau Torat, ya, hukum yang diberikan Allah melalui Musa, itu dia harus keturunan dari keturunan Lewi. Tetapi Yesus dari keturunan Yehuda, dia juga disebut dengan imam. Ya, nanti kita bisa lihat di situ seperti ada kontradiktif, tetapi sebetulnya tidak berkontradiksi karena Yesus bukan berdasarkan aturan yang ditetapkan di dalam Torahnya Musa, tetapi berdasarkan Melkisedek. Dan yang ketiga, kita akan melihat bahwa di dalam Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12, nanti kita baca saja di rumah, tetapi bagian ini menceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus yang kemudian orang Majus datang untuk memberikan persembahan kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12, di situ para Majus memberi persembahan ada 3 jenis ya. Yang pertama emas, yang kedua mur, dan yang ketiga sama ni mama, lebih-lebih semua. Oke. Sudah. Pastor bisa jadikan saya co-host? Sudah. Belum. Siap saja. Sama di di sana. Keluar dulu ini. Saya belum jadi co-host ini. Belum ya? Oke, sebentar. Oke, sudah? Ya, makasih. Terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dijelaskan bahwa Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12, pasal 2 ayat 11 sampai 12, Matius mencatat bahwa para Majus yang 3 orang itu memberikan persembahan kepada anak yang lahir atau bayi yang lahir dalam palungan itu dengan 3 jenis benda. Benda yang pertama emas, benda yang kedua mur, dan benda yang ketiga adalah kemenyan. Apa artinya ini? Nah, kalau emas dalam budaya di Mediterranean pada waktu itu, ya, karena Majus ini bukan orang-orang dari Israel, tetapi mereka itu dari kaum Mesopotamia. Jadi berkisar di antara Babel atau sekarang ini daerah Irak ya, Iran, Irak, Media Persia. Nah, jadi berarti bahwa mereka mempersembahkan emas ini artinya lambang kemasyuran atau lambang kerajaan atau lambang seorang raja, ya. Sementara mur dan kemenyan itu digambarkan seperti para imam yang akan masuk keluar bait Allah, mereka mempersembahkan persembahan di dalam, sekaligus mereka akan membakar ukupan, ya, ukupan-ukupan di situ termasuk di sana adalah kemenyan. Jadi Yesus itu sebetulnya sudah dideklarasi oleh para Majus ini dengan 3 yang tadi, ya. Baik dia sebagai seorang raja, baik dia sebagai seorang imam, dan terutama di sini dia akan
menyerahkan dirinya sebagai suatu persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa ini artinya digambarkan oleh para Majus? Dan kalau kita perhatikan di sini, pada waktu itu sudah ada bintang ya. Jadi ini bukan astronomi, tapi dia bukan ilmu yang perbintangan yang seperti zodiak ya. Kalau misalnya zodiak Leo, zodiak Cancer, baru zodiak Gemini dan lain-lain, bukan itu. Tapi orang-orang Majus ini mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Nah, jadi artinya yang sekarang di sini, kalau dulu Daniel juga salah satu ya, ini bukan Pak Daniel yang ada di Cilacap, tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di zaman Babilonia ketika bangsa Israel dibuang, ada seorang juga yang ahli perbintangan, ya. Kalau sekarang ini dikatakan NASA, ya ini hanya tambahan informasi saja. Jadi dapat dikatakan bahwa NASA yang ada sekarang ini, ya, ini NASA National Aeronautics and Space yaitu adalah apa ya, yang kalau boleh dibilang sekarang ini dia jadi kalau dulu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jadi berarti dapat dikatakan Yesus kemudian sudah diklaim oleh para Majus sebagai raja dan dia juga sebagai imam. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Musa dan Harun. Musa itu dia sebagai pemimpin bangsa Israel, tetapi dia juga sekaligus sebagai keturunan dari imam, seyogyanya dia menjadi seorang imam atau calon imam ya, atau mewakili imamat ya, kaum imamat karena dia adalah keturunan Lewi. Sama seperti Harun, dia juga adalah keturunan Lewi. Dikatakan bahwa mereka berdua ini adalah keturunan imamat. Tetapi perhatikan bahwa Musa tidak pernah memberikan persembahan-persembahan di bait Allah. Ya. Sekalipun dia sebagai seorang pemimpin untuk bangsa Israel pada waktu itu untuk keluar dari tanah Mesir, ya, perbudakan Mesir, tetapi dia untuk masuk keluar di dalam bait Allah itu bukan Musa, tapi dia memilih seorang imam dan kemudian dikukuhkan oleh Allah, yaitu kakaknya Harun. Ya, nah, saudara perhatikan di situ untuk melihat bahwa Yesus ini mewakili dua itu, baik dia sebagai raja, sekaligus dia juga adalah imam. Padahal sekali lagi saya ulangi bahwa Yesus itu bukan dari keturunan Lewi, tapi dia dari keturunan Yehuda. Nah, kemudian di dalam ayatnya yang keempat ini, dari referensi yang akan saya berikan, siapa Yesus, who is Jesus, itu Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 19. Nah, kalau kita baca di situ, ini saja hanya introduction ya. Yesus di situ sebagai Alfa dan Omega. Ya. Ini artinya kalau kita berapologi dengan kaum saksi Yehova yang mengklaim diri bahwa mereka adalah duta besar, ambassador of Jehovah atau Yod-Heh-Vav-He, Adonai, mereka itu mengklaim bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya, ini kita harus hati-hati. Sekaligus juga kita harus berhati-hati karena ini kita akan masuk di dalam pembelajaran karena Tritunggal atau Trinitas, karena bagian dari teologi proper itu juga akan berhubungan langsung dengan teologi Trinitas. Nah, artinya di sini kita harus berhati-hati bahwa di kalangan kekristenan itu berkembang bahwa Yesus adalah ciptaan, tetapi dia bukan Allah. Itu poin pertama. Nah, ini yang digunakan oleh kaum saksi Yehova. Baru yang kedua, bahkan ada yang mengatasnamakan Kristen, tetapi mereka mengatakan bahwa Yesus itu datang ke bumi dalam pribadi yang sama dengan pribadi Allah ketika Allah di surga. Jadi begini, saya ingin katakan bahwa satu Allah, ya,
tetapi juga satu pribadi. Nah, ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak memberikan gambaran seperti itu. Saya pikir ini sudah jelas di dalam Nisea ya, Konsili Nisea tahun 325 sesudah Masehi yang diprakarsai oleh Konstantin ya, Kaisar Roma, yang kemudian Roma berubah secara radikal dari penyembah berhala ya, kemudian menjadi orang Kristen seluruh. Baik kerajaan mereka maupun masyarakat yang ada di seluruh otoritas Romawi semua harus memegang atau memeluk agama Kristen sesudah Kaisar Konstantin ya. Ini luar biasa. Di tahun 325 itu sudah jelas mengenai satu Allah tetapi tiga pribadi. Jadi Yesus itu adalah Allah, Allah Bapa itu adalah Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Allah itu bukan anak, Allah itu juga bukan Roh Kudus, anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus juga bukan Bapa, tetapi Roh Kudus adalah Allah. Bapa adalah Allah dan anak adalah Allah. Jadi ini sudah jelas di sini Bapak Ibu Saudara ya. Sudah jelas di Konsili Nisea tahun 325. Dan harus juga hati-hati bahwa kita jangan sampai terjebak bahwa ada pandangan kekristenan yang berkembang sekarang, bukan berkembang ya, sebetulnya sudah dari abad-abad pertama itu muncul ya, di abad ke-6 itu. Jadi di abad ke-6 itu mereka mengabarkan bahwa menyampaikan satu pemahaman bahwa Triteis. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 19, Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi artinya kalau bicara Alfa dan Omega, kalau di dalam Kejadian kita sama seperti melihat Wahyu. Ketika kita melihat Wahyu, kita juga sama seperti kita sudah melihat Kejadian. Itu kalau kita baca Alkitab ya. Nah, kalau dalam konteks waktu bicara Alfa itu dia tidak berkesudahan ya. Kalau dikatakan bahwa Adam itu diciptakan, Yesus diciptakan, itu dalam gambaran sebagai manusia. Tetapi ketika Allah berfirman di dalam Kejadian, nanti sebentar kita akan lihat, di situ juga sebenarnya sudah menjelaskan bahwa Yesus sudah ada dengan Allah. Nah, nanti kita lihat sebentar ya. Baik, kalau begitu kita masuk bagian yang kedua adalah karya Yesus. Di dalam karya Yesus ini, maka kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saja ya di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yaitu ya. Bereshit bara Elohim et hata shemayim ve'et arech. Nah, jadi artinya di sini sebetulnya ketika Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah menjelaskan bahwa di dalam penciptaan itu sendiri sudah melibatkan tiga pribadi Allah. Saya sudah pernah menyampaikan ini eksposisi Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi bahasanya di sini sebenarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah menjelaskan tentang ketiga atribut Allah yang terlibat di dalam penciptaan. Termasuk di sana ketika ayat 3 berkata berfirman, maka lalu terang itu jadi. Dengan kata lain bahwa firman itu terlibat di dalam penciptaan bersama Bapa dan Roh Kudus. Nah, di ayat 2 di situ dikatakan gelap bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah di sini tidak dalam konteks seperti orang yang lalu lalang begitu ya, ke sana kemari tanpa ada kegiatan. Tetapi di sini menjelaskan bahwa roh Allah ini sedang mengamati dengan cermat. Lalu Yesus di sini sebagai firman yang mengeksekusi, jadilah. Nah, ketika dia menciptakan seluruh alam semesta, dia menciptakan menggunakan kuasa Yod He Vav He.
ya. Dia menggunakan kuasa tunggal. Tetapi pada mulanya Allah di sini, kalau dikatakan Allah di sini, dia menggunakan dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, dia menggunakan Elohim. Bereshit bara Elohim. Nah, Elohim di sini dia lebih mengacu kepada maskulin plural, ya, plural, maskulin plural. Jadi berarti di sini adalah jamak. Nah, bagaimana pada mulanya jamak atau Allah dalam jamak menciptakan langit dan bumi? Nah, kata menciptakan di sini dia menggunakan kata bara. Jadi berarti dia tunggal, dia tidak menciptakan menggunakan jamak. Kalau dia menciptakan dengan menggunakan kata kerja jamak, maka di sini dia tidak menggunakan kata bara, tetapi baranu. Ya, ingat kalau misalnya Immanuel, Nuel, Immanuel. Jadi artinya U di sini menggambarkan jamak. Ya, haleluya. Kata halel itu mencipta pujian atau ajakan, mari kita memuji halel atau ya. Ya. Saya pikir ini kita sudah harus clear supaya kita bisa lanjut ya. Nah, sekali lagi, Yesus dalam penciptaan dia sudah terlibat di dalam ayatnya yang ketiga, ya. Dia sebagai eksekutor di situ dalam penciptaan. Nah, terus kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Kejadian pasal 1 ayat 3 dan Kolose pasal 1 ayat 16 itu saling melengkapi, menjelaskan siapa Yesus. Bapak Ibu sebentar ya. Jadi saya lanjut ya, ini ada interupsi delta. Yang kelihatan tidak baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi clear kita di sini ya, Yesus dalam karya penciptaan. Baru di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ini ya bahasa Yunaninya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, arche di sini bisa wash, tetapi dia berarti di sini eimi, mau menjelaskan tentang ego me, ya, eimi, sama seperti Allah memperkenalkan diri sebagai yod he vav he atau aku adalah aku, ya, esher asye ehye. Jadi aku adalah aku, ego me. Nah, di sini dia mau menjelaskan tentang siapa aku adalah aku di Kejadian pasal di Keluaran, waktu Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, yang memperkenalkan diri dengan mengatakan, Musa kasih tahu ke bangsamu bahwa aku adalah aku yang mengutus engkau. Jadi Allah memperkenalkan diri dengan menggunakan ehye asher ehye atau aku adalah aku. Nah, di sini di dalam arche. Nah, kata en di sini adalah sama seperti eimi dalam bahasa Yunani ya. Ini yang menjadi persoalan yang lalu ya. Arche ho logos, kai ho logos, proston atau ho theos kai theos, ho logos. Yang kemarin kalau kita lihat ini sempat menjadi polemik panjang ya. Kalau tidak salah pendeta siapa ya, Sabdono ya. Sudahlah, kita tidak bedah itu, tapi jelas bahwa karya Kristus di dalam penciptaan sudah lebih kelihatan, lebih jelas. Nah, kemudian di dalam karya keselamatan sekarang. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini dia
ada 3 aspek penting di dalamnya, yaitu ada kasih Allah, ya. Kemudian ada cara Allah, dan yang ketiga ada tujuan. Apa yang dimaksud dengan motivasi, cara, tujuan? Atau kalau saya boleh coba memposisikan kalimat ini, dia menjadi ada motivasi Allah, ada tujuan Allah, dan ada cara Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan 3 poin penting di dalam Yohanes 3:16? Yang pertama ini adalah motivasi. Dia berbicara tentang bagaimana inisiatif Allah ketika ingin menyelamatkan manusia. Ya, jadi ada motivasi Allah, ada tujuan Allah. Artinya ketika manusia jatuh di dalam dosa oleh eksploitasi diri Adam dan Hawa ingin menjadi persis seperti Allah, mereka terjebak di dalam pemberontakan secara masif, ya, terstruktur, ya, itu kurang lebih bahasanya seperti itu. Nah, manusia tidak lagi mampu untuk menyelamatkan dirinya, berinteraksi dengan Tuhan, oke, tetapi untuk menyelamatkan dirinya, mereka tidak mampu. Jadi cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengaruniakan anaknya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, kita lihat bahwa ketidakmampuan manusia itu yang akan menggiring manusia pada hukuman kekal. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya dengan cara ini, maka Allah menggenapi apa yang disebut dengan keadilan dan kasih. Jadi dapat dikatakan, kalau saudara perhatikan ini di kursor, ya, saya gerak-gerakkan ini adalah gambaran Kristus yang mati. Jadi salib di sini adalah perpaduan antara kasih dan keadilan. Artinya dalam bentuk kasih, Allah bisa saja mengatakan saya ingin menyelamatkan manusia, saya berkehendak untuk menyelamatkan manusia tanpa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan kata lain bahwa Allah memiliki otoritas, ya, memiliki otoritas untuk melakukan segala sesuatu secara absolut, ya. Tetapi tidak serta-merta Allah bisa melakukan itu karena Allah akan kekurangan keadilan. Allah akan mencederai keadilan. Tetapi dengan cara mengaruniakan anaknya dan harus mati di kayu salib, maka perpaduan antara kasih dan keadilan lengkap sudah di sini. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dalam konteks karya keselamatan, maka di sini kita akan lihat, saya coba ingin berinteraksi kalau siapa yang bisa membantu kita bersama membacakan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dan Filipi pasal 9 ayat 11. Saya coba membagi bagian Filipi pasal 2 ini dengan 2 bagian. Silakan siapa yang bisa bantu, yang menemukan, mengaktifkan mic lalu membacakan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dan ayat 9 sampai 11. Silakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Baik Pak. Kita break dulu di ayat 8. Oke. Jadi kalau ini dengan Pak siapa? Minta maaf Pak. Pak Purwanto. Oh Pak Purwanto. Terima kasih Pak Purwanto untuk pembacaan Alkitab. Dan saya coba giring kita, atau saya ingin memandu kita di dalam pemahaman tentang Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan di sini bahwa Yesus yang adalah Allah,
ya kan? Yesus yang adalah Almighty God, Allah yang tidak terbatas, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Saudara perhatikan di sini ya, kita sudah tidak lagi mundur ini, bahwa Dia yang masuk di dalam penciptaan Kejadian pasal 1 dan kemudian sekarang Dia menjadi daging, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kini di Filipi pasal 2 ayat 6, Dia mengambil rupa seperti seorang manusia. Ya, kata yang di sini diambil kenos, ya. Kemudian para ahli menerjemahkan itu kenosis, berarti dia mengosongkan diri. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, dia tidak dalam pengertian mengosongkan diri seperti empty reputation. Dia tidak seperti menanggalkan saja kealahan dia di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, tetapi di sini dia mengambil satu natur yang baru. Jadi ketika Yesus datang atau ketika Allah datang dalam bentuk anak tunggal Allah, anak domba Allah, dia tidak berarti menanggalkan kealahannya, tidak. Jadi ayat di sini mau menjelaskan bahwa Yesus yang adalah Allah kini dia mengambil satu natur yang baru. Jadi Yesus yang dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, dia menciptakan segala sesuatu yang ada baik di surga maupun yang di bumi, dan kemudian ayat 31 mengatakan segala sesuatu, lalu Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Ya, saya pernah memberikan satu ilustrasi sedikit ya. Allah memberikan ketika Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya adalah sungguh amat baik, maka di dalam Filipi pasal 2 di sini, dia tetap Allah yang maha kuasa, tetapi sekarang dia mengambil satu natur yang baru. Saudara tangkap di sini ya. Ulang ya. Jadi Yesus itu memiliki kuasa untuk membebaskan diri dari orang-orang yang akan menghukum dia. Dia bisa membebaskan diri dari salib. Dia bisa membebaskan diri dari rasa haus. Dia bisa sebagai anak manusia. Tetapi semua itu ditanggalkan, kemudian dia mengambil satu natur yang baru, satu natur yang terbatas. Jadi dia yang luar biasa, yang ajaib di Kejadian pasal 1 ayat 3 di sini, tetapi di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, dia mengambil rupa dalam rupa yang terbatas. Gitu ya. Jadi misalnya seorang presiden misalnya, ya Pak Jokowi, dia seorang yang berkuasa, khususnya untuk yang ada di negara Indonesia, tetapi kini dia menjadi seorang budak. Dan saya percaya bahwa Pak Jokowi sangat humble ya untuk hal itu. Tetapi untuk mati bagi orang lain, saya yakin beliau akan berpikir di situ ya, di Kejadian di Yohanes pasal 3 ayat 16. Artinya kalau dia ingin menjadi seorang humble atau seorang hamba, seorang yang rendah, bahkan rendah sampai tingkat kerendahan yang rendah, yang paling rendah, beliau bisa lakukan itu. Dan kita bisa lihat dia keluar parit dan sebagainya, cek pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kalau mau dikatakan Pak Jokowi bisa enggak mati bagi saya ketika saya dihukum mati, beliau bisa menggantikan itu. Saya yakin beliau tidak akan lakukan hal itu. Nah, tetapi anak manusia yang dikatakan atau Yesus yang di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, 8, 9 ini, ayat 6 sampai 8, dia sungguh-sungguh menjadi seorang manusia. Ya, dia menjadi shark, menjadi daging ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ini dia betul-betul menjadi daging dalam keterbatasan daging, di mana daging itu akan rapuh, daging itu akan lenyap, daging itu merasa haus, daging merasa lapar, daging di dalamnya ada darah yang ketika dia berdoa dia mengeluarkan darah, kapilernya pecah dan sebagainya. Jadi dia yang kalau saudara bisa bandingkan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Filipi pasal 2 ayat 16 ayat 6 sampai 8, itu sangat berkontradiksi. Kelihatan paradoks ya, kelihatan saling bertentangan. Tetapi sebetulnya
baik Yohanes 3 ayat 16 maupun Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu saling mengisi. Dan Pak Purwanto bisa kita teruskan di ayatnya yang 9 sampai ayatnya yang ke-10, 11. Silakan Pak. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 12, hai saudara-saudaraku, 11 saja. Iya, 11 saja. Terima kasih Pak ya. Oke, saya lanjut saja. Nah, coba saudara perhatikan bahwa Yesus di sini di dalam ayat 6 sampai 8 disebut Yesus Kristus, Kristus Yesus, anak manusia mengosongkan diri, dan ketika dia mati, saya ingin tambahkan sedikit lagi, ketika dia mati di sini, dia tidak mati dalam mati sebagai seorang manusia biasa atau mati seperti biasa layaknya makhluk hidup, tidak. Tetapi dia mati itu karena akibat dibantai. Ya, kalau kita perhatikan Yesus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Kalau kita lihat di The Passion ya, film yang digambarkan oleh Mel Gibson, itu di sana Yesus betul-betul dihajar sampai darahnya itu yang sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Terbukti ketika seorang prajurit menusuk dengan tombak ya di lambungnya itu untuk mengukur terakhir bahwa manusia ada darah di situ. Dan ketika ditusuk, dia tidak ada darah, tetapi yang keluar adalah cairan berupa air ya. Nah, itu di situ dia mengalami penderitaan yang luar biasa, baik secara fisik maupun juga dia mengalami penderitaan secara psikis ya. Psikisnya begini Bapak Ibu. Ketika Yesus digantung di sini, dia tidak ada satu benang pun yang melekat di dalam tubuhnya. Kalau tadi saya katakan Pak Pur yang membaca Alkitab, Pak Pur pasang video, kemudian Pak Pur buka baju dalam, buka baju seluruh baju, dan kemudian tampil di depan kita, saya yakin Pak Pur juga pasti tidak akan bisa melakukan. Itu permintaan. Nah, Yesus tidak dalam bentuk permintaan, tetapi Yesus betul-betul di dalam suatu penderitaan yang luar biasa secara psikis, ya, maupun secara fisik tadi, dan kemudian dia ditelanjangi, memang tidak ada satu benang pun yang melekat di dalam tubuhnya. Jadi bayangkan rasa malu yang luar biasa ya, dan ketika dia dianiaya, dia tidak seperti seorang bawahan yang mengatakan, Pak Yesus atau Mr. Yesus, ini kami akan memberikan mahkota. Tidak. Tetapi memang betul-betul mahkota berdasar dari mahkota duri kemudian dipaksakan ke kepala Yesus. Dan saudara bisa bayangkan menurut para ahli ketika mahkota duri itu dipasangkan, itu ada beberapa tengkorak yang sedikit tertusuk dengan durinya itu sampai tembus. Ya. Itu berdasarkan forensik, dan apakah itu valid atau tidak, tapi saya pikir itu hanya bagian-bagian yang ditambahkan mengenai penderitaan Yesus secara fisik. Nah, secara psikis tadi yang dia ditelanjangi seperti itu, dan orang-orang banyak mengolok-olok dia, yang mengatakan masa dia itu Mesias, masa dia itu Allah yang berfirman di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-3. Tetapi semua itu dia bisa lakukan Bapak Ibu. Ya. Semua itu dilakukan demi kita semua tentunya, demi Bapak, Ibu, dan saya. Dan di dalam ayat 9 sampai ayat 11, di situ dikatakan, coba saudara perhatikan. Di dalam ayat 1, pada ayat 1, jadi dalam Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 8, sampai 10, di situ menjelaskan tentang Yesus Kristus, Kristus Yesus. Tetapi ayat 11, Pak Pur, saya minta tolong untuk membacakan sekali lagi ayat 11. Silakan Pak Pur. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudara perhatikan ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, Yesus tidak pernah disebut sebagai Tuhan. Betul? Tetapi di ayat 11 di sini dikatakan segala lidah mengaku
bahwa Yesus adalah apa? Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kematian Yesus itu bukan kematian yang sia-sia, Bapak Ibu. Kematian Yesus itu bukan kematian yang hanya sekedar seperti seorang yang mati saja, tanpa makna. Tetapi ketika dia mati di dalam ayat ini, ayat 11 mengatakan, kemudian segala lidah, segala harus digarisbawahi kata segala. Nah, kalau kata segala itu dia menggunakan kata pante di situ, artinya segala sesuatu baik yang diciptakan baik di surga maupun yang ada di bumi maupun yang ada di bawah bumi mengaku bahwa dia Yesus yang mati telanjang ini adalah Tuhan. Ya. Sekali lagi bukan berarti ketika dia disalibkan ketuhanannya dia hilang, tidak. Ya, dia tidak hilang Tuhannya. Allah ada di situ, Bapa ada. Roh Kudus ada di situ, ada. Jadi perhatikan di sini ketika Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, tiga pribadi Allah itu ada di situ di dalam proses karya penciptaan. Dan, nah ini yang ingin saya katakan, bahwa ketika Yesus mati, tiga pribadi juga di situ muncul ada, ya. Nanti kita bahas itu. Kita lanjut saja. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu mengenai prosesi kematian Kristus, ya. Saya coba ingin lihat sebentar. Oke. Nah, bentar ya. Ya, oke. Nah, saudara perhatikan di sini, Yesus ketika mati, saudara di sini Yesus di sini memang ada apa ya? Ada kelihatan ada seperti kain yang membungkus tubuh Yesus pada bagian tertentu. Tetapi sebenarnya ini tidak ada, ya. Kenapa? Karena ini hukumannya orang-orang Persia dulu, kemudian diadaptasikan oleh orang Romawi, dan kemudian ini ditimpakan kepada Yesus. Dan kalau kita perhatikan bahwa hukuman bagi bangsa Israel pada waktu itu sebetulnya rajam dengan batu sampai mati, ya. Tetapi salib ini adalah suatu hukuman yang dari Persia, ya, jauh sebelum Yesus ada, ini hukuman ini sudah ada. Kalau orang Israel sekali lagi mereka mengenal hukuman itu hanya hukuman lempar dengan batu, rajam dengan batu sampai mati. Nah, kalau kita perhatikan ini kematian yang seperti ini tujuan orang-orang Persia atau yang diadaptasikan dari Persia oleh Romawi yang sekarang ini Romawi gunakan untuk hukuman para penjahat tanda kutip. Nah, mereka sasarannya bukan untuk supaya terdakwa itu mati, tidak hanya dalam tujuan untuk supaya mereka cepat mati, tapi justru yang mereka harapkan ketika salib ini ada supaya mereka itu orang yang terhukum itu mati, sebelum mati harus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan di sini, ya. Jadi Yesus itu ketika dia disalibkan, dia dalam posisi tergantung, ya. Kemudian di kakinya ini juga ditusuk paku. Di tangannya ditusuk paku. Nah, kalau dia ditusuk dengan paku, posisi dia ini dia harus akan terjadi penetrasi. Pertama itu kekuatannya ada di sini. Ya. Ada di lutut. Jadi penetrasinya naik turun. Tapi ini kelihatan berdasarkan pertimbangan atau berdasarkan hukuman pada waktu itu, maka analisa para ahli di dalam penetrasi ini Yesus hanya membutuhkan kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit dia penetrasi naik turun. Jadi kekuatan pertama itu bukan di tangan, tetapi di lutut. Jadi semua tubuh yang tergantung ini pada kaki Yesus ini, pada lutut Yesus. Dan setelah lutut ini mengalami kecapean, maka tumpuan kedua itu ada di sini, di tangan ini.
Nah, jadi kalau dilihat di sini dia akan naik turun 15 menit selama 15 menit, kemudian pada 15 menit kedua tumpuan tangan ini sudah menjadi tumpukan berat badan Yesus. Sehingga ketika orang yang tersalib ini badannya ini akan tertarik, tangannya ini akan tertarik kurang lebih sekitar 5 sampai 7 cm. Ya, bisa dibayangkan tuh kesiksaan pada waktu itu, dan dia dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 itu dia menghembuskan nafas terakhir. Bisa dibayangkan 3 jam itu dia mengalami dehidrasi dan sebagainya itu sudah lewat. Tetapi kesiksaan yang luar biasa itu di sini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ya, di berikut ini, di film-film atau di gambar-gambar, coba perhatikan ya, pakunya terpaku di sini kan, di lengan, di telapak tangan. Sebetulnya bukan di telapak tangan, tetapi dia ada di sini, di area sini, di pergelangan. Kenapa? Saudara perhatikan ya, kalau kita cubit saja, ya, bahasa Indonesia sama ya, kalau kita cubit di bagian telapak tangan itu tidak terasa sakit kan? Ini poin yang pertama. Tapi di sini biarpun kita cubit sedikit di pergelangan tangan ini sini, itu sampai di kepala. Kenapa? Karena ada saraf yang lunak di sini, selaput saraf lunak di sini yang akan menghubungkan ke kepala otak kita. Jadi ketika ini dicubit saja itu sakitnya luar biasa. Nah, ini sekarang tidak hanya dicubit Yesus, tetapi dipaku dengan kurang lebih sekitar 7 inci, paku 7 inci. Ya, bisa dibayangkan itu paku yang seperti itu masuk ke tubuh ini. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kalau misalnya dia dipaku di telapak tangan pada saat penetrasi di gambar yang pertama ini, maka Yesus pada saat penetrasi ini akan sobek. Ini telapak tangan ini akan sobek. Nah, untuk supaya dia tidak sobek, makanya mereka paku di tempat pesakitan di sini. Ya, sudah jelas ya. Yang ketiga, kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat yang bagian ketiga ini, Yesus dipaku bukan di telapak kaki juga, ya. Dia tidak dipaku di telapak kaki, tetapi Yesus dipaku di persendian sini. Ini. Jadi di sini juga tempat yang sakit sekali. Jadi ada saraf-saraf yang sama seperti di tangan, di pergelangan tangan sini, false orang Manado bilang. Kalau di sini di bagian iya sama juga pergelangan kaki dipaku di sini. Jadi Yesus itu betul-betul penderitaan yang luar biasa selama kurang lebih 3 jam ya. Nah, baik saudara-saudara, kita akan lihat di bagian yang berikut ini adalah betapa kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Allah, yang kalau kita lihat di dalam Keluaran itu, Allah memperkenalkan diri dengan, katakan kepada bangsa Israel Musa bahwa aku adalah aku yang mengutus engkau, dan katakanlah kepada mereka bahwa Tuhan mereka adalah aku atau aku. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini Yesus yang tadinya dia memperkenalkan diri dengan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kalau kata aku di dalam bahasa Yunani di situ dia kata ego me. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus memposisikan diri bukan sebagai tetapi adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Tetapi orang-orang Yahudi menolak dia dengan mengatakan bahwa dia sedang menghujat Allah, ya. Dia menghujat Allah seperti misalnya seorang yang lumpuh kemudian dia disembuhkan oleh Yesus. Kemudian Yesus katakan sebelum sembuh secara fisik, dia katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, orang-orang Yahudi atau para Farisi yang melihat itu, yang mendengar itu, mereka mengatakan bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Kenapa? Karena hanya aku yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas untuk menghapus dosa atau mengampuni dosa di dalam kitab Perjanjian Lama, dan itu yang difahami oleh para Farisi.
Dan ketika Yesus mengatakan demikian kepada seorang yang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," mereka mengatakan bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Padahal Yesus sendiri itulah yang juga memperkenalkan diri di dalam kitab-kitab mereka di dalam Perjanjian Lama atau kitab Talmud, ya, mereka dengan mengatakan, "Aku adalah aku. Ehye Asher Ehye," atau ego me. I am who I am. Ya, itulah yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk di dalam janji dalam Yesus. Apa yang dijanjikan oleh Yesus? Dalam Korintus pasal 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28 itu ada perjanjian, ya. Nah, kalau perjanjian yang dimaksud di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bahwa perjanjian antara siapapun di dunia ini, kalau kita mengadakan suatu MOU, Memorandum of Understanding, itu selalu ada dua pihak, ada 3 pihak atau berapa pihak. Tapi tidak pernah ada terjadi perjanjian yang hanya satu pihak, tidak ya. Di legalitas manapun itu selalu ada 2 pihak. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 24 sampai 26, saya minta tolong ada yang baca 1 Korintus dan ada yang membaca Matius pasal 26. Siapa yang bersedia silakan. Ada yang bersedia baca? Ini ada siapa-siapa yang di Saya bacakan yang 1 Korintus pasal 11. Oke, silakan, Pak. Kalau bisa dengar. Bisa. Silakan lanjut, Pastor. Saya bacakan yang 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Bunyinya demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih, Pastor Ben. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perjanjian, ya, jelas ada perjanjian. Tetapi perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian tentang perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan di sini sebetulnya saya tidak bedah secara dalam tentang perjamuan, ya. Tetapi mau menjelaskan ini kepada orang-orang percaya, ya, tidak untuk orang-orang umum. Jadi kalau misalnya kita mengaku orang Kristen, itu kita tidak bicara tentang agama Kristen, tetapi orang Kristen dalam pengertian pelaku-pelaku Kristus, ya. Nah, jadi di dalam Kristen ini yang seperti diklaim oleh Antioquia yang pertama, itu dia yang Kristen dimaksud, bukan agama Kristen, ya. Nah, di situ ada 2 pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian di sini adalah perjanjian untuk menyampaikan tentang kematian Kristus. Nah, di dalam perjanjian ini kita mengadakan perjamuan Tuhan, dan setiap kita melakukan perjamuan Tuhan, sebetulnya di situ dia tidak berkata dalam bahasa yang sederhana begini, ketika kamu minum cawan ini dan ketika kamu makan roti ini, kamu tidak hanya memperingati, ya, tidak sedang memperingati, tetapi itu adalah perintah untuk menyampaikan tentang kematianku. Kematian siapa ini? Kematian yang ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 tadi. Apa yang terjadi dalam kematian Yesus? Itu yang dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Ya. Bukan hanya kepada saudara-saudara kita dalam konteks saudara daging, tetapi siapa saja. Dan karena kita lihat masih banyak orang yang
kelihatan mengatakan, mengklaim diri sebagai orang Kristen, tetapi pada faktanya mereka belum memiliki suatu indikasi yang kuat bahwa mereka orang Kristen. Dari mana itu indikasi yang kuat? Indikasi yang kuat ya tadi, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kepastian hidup yang kekal itu sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu indikator bahwa dia adalah Kristus, pengikut Kristus maksudnya, Kristen. Nah, ketika dia sekarang sudah menjadi Kristen, bukan lagi sebagai orang Kristen, agama Kristen, maka di situ ada perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan di sini adalah bagaimana kita memberitakan Injil, memberitakan tentang kematian Kristus, memberitakan kabar baik bahwa di dalam kematian Yesus itu ada jaminan kepastian hidup yang kekal. Ya kan? Yohanes 3:16 kan jelas, siapa yang percaya tidak binasa, bukan mudah-mudahan tidak binasa, bukan ya jika Tuhan berkehendak dalam bahasa Arab insya Allah, bukan. Allah sudah berkehendak. Yang sekarang Allah nyatakan dalam kehendak itu dalam suatu kepastian tidak binasa. Tetapi kalau kita masih ragu tentang kepastian itu, ya itulah salah satu indikator bahwa kita sebenarnya belum memiliki hak sebagai orang Kristen. Nah, oke. Nah, di dalam perjanjian di sini, saudara, bahwa kita harus memberitakan tentang kematian Kristus, dan kemudian Matius pasal 26 ayat 28 ini, silakan siapa yang bantu bisa baca. Ya. Matius 26 ayat 28. Dengan siapa ini, Pak? Sebab ini Yosel. Oh, oke, silakan, Pak. Ya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa perjanjian itu selalu harus ada meterai kan? Betul ya? Untuk menjadi sah meterai itu untuk menjadi sah perjanjian itu harus disahkan dengan meterai. Tanpa meterai kita tidak akan bisa mengatakan bahwa perjanjian itu sah. Nah, sekarang darah perjanjian itu disahkan oleh Matius pasal 26 ayat 28. Perjanjian itu adalah darahnya. Sahnya itu disahkan oleh darahnya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia ketika kamu mendengar Injil keselamatan, di dalam dia ketika kamu percaya Injil keselamatan itu, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi perjanjian itu tidak sembarangan, Bapak Ibu. Perjanjian yang ada dengan Kristus itu bukan ecek-ecek ya, orang dunia bilang, bukan hanya sekedar lip sync, tidak hanya sekedar lip service, tidak hanya seperti sia-sia saja, berlalu begitu saja, tidak. Tetapi itu harus disahkan, dan sahnya itu disahkan oleh darah ini, darah perjanjian, darah anak domba Allah. Nah, jadi kita jangan main-main dengan bagian ini, ya. Karena kalau kita baca di dalam Korintus ini, kalau kita baca terus, ada banyak orang yang mengalami sakit, bahkan ada yang mati. Karena mereka menganggap bahwa perjamuan Tuhan itu yang diikat dengan perjanjian darah anak domba Allah itu sia-sia, atau cuma sekedar yang penting ritual gerejawi. Tidak. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita mengikat perjanjian dengan Tuhan dalam bentuk komitmen kita untuk menyampaikan kematian Kristus, di mana di balik kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ada jaminan kepastian ke surga, maka kita memenuhi apa yang disebut di dalam perjanjian dua pihak kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah perjanjian, kita lihat di dalam Sakaria pasal 14 ayat 4 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Lalu 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Silakan, siapa yang bisa bantu membacakan Sakaria 14 ayat 4. Pastor Ben, waktu saya masih ada berapa lama lagi ini? Halo? Pak Ben? Waktu saya masih ada sisa berapa ini?
Sudah lewat 60 menit. Selesaikan saja. Oke. Kalau begitu saya lanjut saja. Sakaria 14 ayat 4. Sudah hampir selesai kita. Silakan buka di Sakaria 14 ayat 4 dan Kisah 1 ayat 11. Baru yang lain 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Silakan siapa yang bisa bantu saya? Bisa bantu kita semua. Sakaria 14 Baca 1 Korintus 15. Iya, silakan. Pak siapa ini? Silakan Pak. Pak Yoval. Yoval, silakan Pak Yoval. 1 Korintus 15. 1 Korintus, Sakaria 14 dulu. Pak Ben aja dulu Kita yang baca Sakaria 1 Korintus, yang di Korintus. Oke, kalau begitu Pak Ben baca Sakaria 14 ayat 4. Sakaria 1 14 ayat Korintus 15 ayat 51. Yovel nanti sesudah Pak Pastor Ben baca Sakaria 14 dulu. Iya. Iya, silakan. Oke. Sakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, ada yang bisa bantu? 1 Korintus Kisah Kisah Rasul 15. Kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Iya. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, sebelum Saudara Yovel membacakan di dalam 1 Korintus pasal 15, kita perhatikan di sini ada janji. Di dalam Sakaria 14 ayat 4, di situ dikatakan bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah dua. Kakinya, kaki siapa ini? Kaki Tuhan, ya. Akan berjejak di bukit itu, Bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah. Nah, Kisah Rasul pasal 11 ayat Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, di sini dikatakan bahwa sesudah Yesus bangkit, Yesus mengajak murid-muridnya ke bukit mana ini? Sama seperti Sakaria 14 ayat 4 ini kan. Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun itu, tetapi ketika itu Yesus bukan datang, tapi Yesus pergi. Bisa tangkap ini? Jadi di Sakaria 14 ayat 4, ini seperti kita dibingungkan kan? Tadi Pastor Ben baca, kakinya akan berjejak. Ini kaki Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun. Dan bukit itu akan terbelah dua. Dan akan menimbulkan lembah yang dalam. Kisah 11 di situ dikatakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya ke satu tempat yang disebut Bukit Zaitun, ya, dan kemudian dia terangkat lalu malaikat datang bertanya, "Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap dia yang pergi dan akan datang dengan cara sama seperti kamu melihat dia?" Nah, berarti di dalam Sakaria 14 ayat 4 Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 ayat 11 ini bukan menggenapi Sakaria 14 ayat 4. Ya. Tetapi ini berbicara tentang keberangkatan Yesus dari bumi setelah bangkit dan dia naik ke surga dengan tubuh yang baru, ya, yang tidak ada darah dan daging di sana. Nah, sekarang kita hubungkan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 52. Silakan Pak Jovel ya. Silakan Pak Jovel. Ya, silakan. 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafili yang terakhir. Sebab nafili akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, makasih. Sorry. Nah, jadi kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa Paulus mengatakan bahwa akan ada suatu kedatangan Yesus di sini, ya kan? Kita tidak akan mati, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata.
Nah, boleh dapat dikatakan bahwa ketika Yesus datang, kita akan diubahkan, dan ketika terjadi pengubahan itu, maka kita akan diangkat dalam sekejap mata. Jadi berarti dalam janji Yesus terhadap jemaatnya, kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tapi kita tidak baca sekarang, nanti saudara-saudara bisa baca di rumah saja. Itu menjelaskan tentang kedatangan Yesus, ya. Ini juga ada kaitan dengan 1 Korintus pasal 15. Jadi sebenarnya kita tidak sedang menantikan kedatangan Yesus di dalam Sakaria 14, tetapi kita sedang menantikan kedatangan Yesus dalam bentuk janji, ya, di awan-awan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membuat kesimpulan atau kita mengakhiri bagian ini dengan rumusan kesimpulan, saya mengajak kita untuk menyampaikan satu pujian bagi Tuhan. Ya, nah pujian ini saya sudah sempat beberapa kali sampaikan bahwa ada satu kisah di daerah India sana. Daerah India itu namanya kota Assam, ya, desa Assam atau satu desa Assam di bagian negara India. Di sana itu masih primitif sekali masyarakat, ya. Dan masyarakat di India sana, khususnya di kota Assam itu, di desa Assam, itu masih boleh dapat dikatakan masih bersifat kanibal. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin berbuat kesalahan, silakan. Karena setelah dia berbuat kesalahan, tubuhnya itu, dagingnya akan dimakan. Ini kisah yang lama, ya, berkisar di abad ke-16, ya, 1570-an. Jadi abad 16, ya, masuk di abad 16. Nah, jadi di sana itu ada seorang misioneri. Saya tidak dapat datanya misioneri itu. Kemudian dia melayani di desa Assam dan dia memenangkan 1 jiwa di sana. Setelah jiwa orang itu dimenangkan, orang itu kemudian dikenal dengan nama Notseng. Nah, setelah Notseng ini dimenangkan oleh misioneri, dia menjadi percaya dan kemudian dia beribadah. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misioneri, bahkan Notseng, itu diketahui oleh ketua suku Azam. Kemudian si ketua itu memanggil seluruh masyarakat yang ada di desa Assam untuk berkumpul di alun-alun sambil menggiring Notseng, istri dan kedua anaknya perempuan. Kemudian kepala suku itu berkata, Notseng, kalau engkau masih tetap mempercayai Yesus yang engkau katakan itu adalah Tuhanmu, maka anakmu akan dieksekusi. Bagaimana Notseng? Notseng tetap pada pendiriannya dan dia berkata bahwa saya tetap mengikuti Yesus. Dan kemudian Algojo diperintahkan oleh ketua suku atau kepala suku dan menombak kedua anak mereka tertancap di dinding alun-alun. Kedua anak itu langsung menghembuskan nafasnya. Tidak berselang lama kemudian kepala suku memanggil istri Notseng untuk berdiri di depan alun-alun dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Notseng? Kamu mau mempertaruhkan istrimu? Lalu Notseng mengatakan, aku tetap mengikut Yesus. Lalu hal yang sama, tetapi kali ini bukan dengan panah, dengan tumbak, tapi dengan kapak, ya. Kemudian istri Notseng seketika itu juga meninggal. Dan terakhir Notseng sendiri. Lalu Notseng mengatakan hal yang sama, aku tetap mengikut Yesus. Dan Notseng juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudara, saya ingin merujuk bagian ini, ya, saya memberikan referensi bagian ilustrasi ini untuk mengatakan kepada kita bahwa perjanjian yang dimaksud di dalam 1 Korintus pasal 11 itu mengandung seperti apa yang dialami oleh Notseng. Jadi ketika saudara dan saya mengklaim diri sebagai orang Kristen, lalu hidup kita bebas dari penginjilan, hidup kita bebas dari menyampaikan tentang kematian Yesus yang di dalamnya ada jaminan kepastian hidup yang kekal, maka kita bukanlah orang yang dapat mengklaim diri sebagai
orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam perjanjian kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ada perintah di sana. Dan itu perintah aktif. Perintah aktif adalah sampaikanlah kematianku ketika kamu makan roti dan minum dari cawan ini. Kamu sedang memberitakan tentang kematianku sampai aku datang. Jadi ini menceritakan tentang kematian ini adalah suatu perjanjian kita dengan Allah yang diikat dengan darah perjanjian. Ya. Nah, Notseng menjalankan perintah itu dan alhasil Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara buka Google, saudara buka di Desa Asam, sekarang itu Desa Asam adalah desa yang terbesar penduduknya memeluk agama Kristen. Ya, jadi ini merupakan suatu proses panjang, tetapi kita tidak bisa tidak bisa serta-merta melihat hasilnya pada abad itu, tetapi di abad ke-21 ini kita melihat kota atau Desa Asam sekarang menjadi pemeluk agama Kristen yang banyak. Nah, karena itu kita akan menyampaikan pujian, dan pujian itu berjudul I Have Decided to Follow Jesus, dan saya akan pandu di sini lewat lagu yang ada, dan kita nyanyikan sambil semua posisi mic dalam posisi off, ya. Oke. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before. Yes, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning. Though none go with me, though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Yes, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, 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 no turning back. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bahwa sekarang kita masuk di kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan kita bahwa Yesus itu
adalah Allah, dan kemudian dia Allah Sang Pencipta menjadi daging. Kita ingat ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 6. Dan kemudian Allah Sang Pencipta di dalam Kristus Yesus, dia menderita karena kutuk dosa, dia mati, tetapi kemudian dia bangkit. Dan kebangkitan itulah yang membuat kita memiliki suatu kepastian hidup yang kekal, pasti ke surga. Dan yang ketiga, Allah Sang Pencipta itu mengikat perjanjian dengan orang percaya dalam bentuk pemenuhan janji kedatangannya, dan kita akan ada bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Ini saja yang bisa menjadi bagian dalam pembelajaran kita malam hari ini. Dan saya berharap bahwa apa yang ada di bawah, alamilah revolusi iman lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam di dalam Kristus Yesus. Dan kita tadi sudah menyampaikan satu pujian. Pujian itu justru mengingatkan, tidak hanya mengingatkan kita, tetapi itu menjadi motivasi untuk supaya kita betul-betul konsisten dengan perjanjian yang kita adakan dengan Tuhan. Demikian, saya pikir ini yang bisa disampaikan. Saya serahkan kembali ke Pastor Ben Yani, Sarjana Teologi. Silakan, Pak Ben. Halo, Pak Ben. Bisa dengar suara saya? Halo, Bisa dengar suara saya tadi? bisa. Di kesimpulan Bisa. tadi juga sudah ya? Ya, sudah. Oh, oke, silakan. Oke. Saya serahkan. Kita lanjut ya. Terima kasih untuk Pastor Walda Kristan Kilisan yang sudah menyajikan materi kristologi pada malam hari ini. Dan seperti biasanya, setelah penyajian kita ada kesempatan beberapa menit ke depan untuk tanya jawab, atau mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin mengkoreksi, silakan, sangat terbuka. Selama itu dalam kapasitas atau tujuan untuk membangun bagi kita semua. Dan saya percaya sekali Pastor Walda dengan senang hati akan mendengarkan apapun itu yang boleh disampaikan pada malam hari ini secara terbuka. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu beberapa sahabat kita yang baru, teman-teman, saudara-saudara kita yang malam hari ini baru bergabung. Ini ada Pak John Ponto, boleh monitor Pak? Kalau bisa kameranya dibuka. Saya nggak bisa. Nggak bisa, Oke. Pak. Oke, siap. Tapi bisa monitor ya? Ya, bisa. Ya, Pak John Ponto ini posisinya di mana? Manado atau? Semarang dia, Pak. Oh, Semarang. Oke. Selamat bergabung untuk yang punya Semarang. Ya. Berarti Ibu Yohana juga di Semarang ya? Oh, bukan. Pak Oh, John di mana? Ya. Lampung. Boleh diulang? Minta maaf. Saya di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung, jauh sekali. Baik, Bandar Lampung. Oke, kemudian ini ada Bapak atau Saudara Stephen Andreas. Bisa monitor? Pak John Ponto ini orang Siau ya, Sangir? Ya, Sangir. Oke, nanti kasih tinggal nomor, orang baku bahasa boleh. Oh, boleh. Oke. Pak Stephen atau Saudara Stephen Andreas bisa monitor? Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Baik. Kalau Pak Stephen atau Saudara Stephen posisinya di mana ini? Di Kota Batam, Pak. Bisa diulang? Di Kota Batam. Oh, Batam. Oke, baik. Kita ada yang punya Batam malam hari ini bergabung.
Kemudian saya coba sapa lagi. Ini ada Ibu atau Nona Yosi atau saudara, minta maaf. Bisa monitor. Saudara kita Yosi bisa monitor. Atau kita lanjut dulu ke saudara kita Samuel Erikson. Bisa monitor. Oke. Bagaimana dengan saudara kita Edi Siliwo? Salam Pak, Iya. Terima Saya- kasih. saya dari Di mana posisi? Nias. Di mana bisa diulang? Saya dari Pulau Nias Pak. Oh, Pulau Nias. Ya, Terima kasih sudah bergabung ya. baik Saya saya. ada teman-teman orang Nias juga di Manado, cukup banyak. Nanti tinggalkan nomor bisa biar kita bisa kontak-kontak. Baik Oke. Pak, baik. Udah ya, nanti yang sebentar yang belum sempat monitor. Oh, Samuel Erikson. Ada angkat tangan, ada ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja boleh. Iya, salam kenal juga Bapak. Ya, Iya, salam kenal. Saya Samuel Erikson Pak dari Jakarta Pak, Jakarta Timur, lebih tepatnya. Oke. Baik, baik. Salam kenal buat semuanya teman-teman, Ya, saudara-saudara. kasih ya, malam hari ini sudah bergabung. Terus salam buat semuanya. Terima kasih. Baiklah, untuk sesi perkenalan kita cukup dulu ya, nanti sebentar kita lanjut lagi. Nah, sehubungan dengan materi yang sudah kita ikuti tadi, kalau ada yang masih kurang jelas atau ingin menambahkan atau ada hal yang lain yang ingin disampaikan, silakan langsung saja ke Pastor Walda. Kita punya cukup waktu ini. Silakan saja langsung. Jadi kalau ada yang bertanya ini akan menambah wawasan bagi kita semua. Ya, silakan saja. Silakan langsung saja kalau ada pertanyaan. Selamat malam bagi kita semuanya. Terima Ya. kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Pastor Walda Kris. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan ringkas ini, Pak. Hal yang menarik ketika kita melihat penyaliban merupakan suatu proses hukuman yang diberikan oleh Romawi kepada para tawanan atau penjahat pada masa itu. Di dalam lensa perjanjian lama, model eksekusi yang digunakan adalah melempar batu. Kalau kita melihatnya ini, apakah ada suatu makna tersendiri yang dihadirkan, tapi dia punya akar atau landasan dari PL itu sendiri, Pak? Maksud saya, di PL itu kan tidak ada gambaran tentang penyaliban tuh. Nah, deskripsi hukum yang mereka gunakan adalah rajam. Tetapi yang dihadirkan di dalam perjanjian baru itu adalah salib. Meskipun model salib itu adalah adopsi hukuman dari bangsa lain. Maksud saya, apakah di dalam lensa perjanjian lama itu ada unsur-unsur yang mendukung pada model penyaliban itu? Itu maksudnya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya sudah cukup banyak dipertanyakan, tapi saya masih agak ini Pak, agak sampai hari ini belum mendapat jawaban yang pasti. Pada saat Kristus mati di kayu salib, itu bagaimana kita memahami dominaturnya? Itu apakah yang mati seutuhnya adalah keduanya atau salah satunya? Kalau misalnya salah satunya, bagaimana kita memahami keduanya itu hadir secara bersamaan, tetapi meskipun itu tidak bercampur. Demikian, terima kasih. Oke, bisa dengar Silakan suara saya? Pastor Walda. Ya, makasih. Bisa. Pak Stephen ya, Pak Stephen Andreas. Di mana ini Pak Stephen posisi? Di Batam, Pak. Oh, Batam ya, sorry. Batam. Ya. Oke. Kalau kita menjawab
bagian yang pertama, apakah penyaliban itu adalah bagian dari penyaliban yang ditetapkan oleh Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama? Sebetulnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stephen, bahwa memang di dalam bangsa Israel hukuman itu memang sama sekali tidak dikenal, ya. Dan lex apa ya, crucified gitu kan. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa penghukuman bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi khususnya, itu mereka mengenal dengan lempar batu, ya, dirajam sampai mati dengan batu. Salah satu bukti bahwa mereka menggunakan sistem itu karena memang sistem Torah seperti itu, ya. Nah, salah satu bukti ketika Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, gitu ya, kemudian dia mati akibat dirajam dengan batu. Dan eksekutor yang terakhir itu untuk memastikan bahwa Stefanus mati adalah Paulus atau Saul pada waktu itu, ya, yang kemudian dari Saul besar raja, dia berubah menjadi namanya Paul, kecil, ya, nama yang kecil. Nah, kembali ke soal tadi bahwa sebetulnya memang ini bangsa Israel, kalau kita lihat kehidupan mereka itu kan banyak teradaptasi dengan berbagai bangsa, misalnya Mesir. Kalau kita melihat sedikit, ya, ini Pak Andreas tadi, Pak Stephen, Musa berada di Mesir kurang lebih 40 tahun. Nah, dia mengadopsi beberapa pendidikan di sana, beberapa budaya di sana, dan kemudian dia menulis kitab Pentatuk, ya, Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat narasi-narasi yang ditulis oleh Musa, itu banyak dipengaruhi oleh oleh budaya dari Mesir. Nah, kembali ke soal bangsa ketika dijajah oleh Mesir, diperbudak oleh Mesir, tidak berhenti di situ. Dia kemudian berada di bawah Nebukadnezar, ya, Babilonia. Setelah Babilonia masuk lagi di dalam Media Persia dan seterusnya. Baru ada juga pendudukan Yunani oleh Alexander Agung, dan kini sekarang berada di bawah Romawi pada waktu Yesus hidup, ya, di abad pertama. Nah, kalau demikian maka pertanyaannya sekarang, dari mana crucified atau penyaliban itu? Sekali lagi, kalau di penyaliban itu kita melihat bahwa tidak ada dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kalau misalnya rujukan bahwa dia akan mengalami suatu penderitaan yang hebat, itu sudah jelas, ya. Kita lihat di dalam kitab Mazmur dan kemudian di Yesaya, ya, 53 itu bahwa dia akan seperti taruk yang tumbuh di tanah yang tandus, dan kemudian dia akan menderita, dia tidak tampan, dan sebagainya. Nah, memang ada beberapa penafsiran di sana bahwa ayat itu sebetulnya menjelaskan ketika dia dalam penderitaan. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah ada literatur yang menjelaskan penyaliban, memang tidak ada sama sekali. Tetapi yang ada di sana bagaimana dia harus mati, betul. Tetapi dia menderita, mati, dan kemudian dia menjadi menyelamatkan, itu sudah jelas di dalam Yesaya 53, itu jelas, ya. Nah, kemudian di dalam pertanyaan yang kedua Pak Stefanus tadi mengenai apakah Yesus mati di sana juga Allah mati, ya. Kita harus melihat bahwa yang tadi, ya, sedikit, ya, kita mundur dari penjelasan tadi, bahwa ada pandangan beberapa kekristenan yang mengatakan bahwa ketika Allah di surga, dia adalah Bapa, ketika dia di bumi, dia menjadi anak, dan ketika dia anak berangkat atau naik ke surga, tinggal sekarang adalah Parakletos, ya, atau pneuma yang disebut dengan Roh Kudus. Jadi Allah itu bagi mereka adalah Allah Triteis, terjebak di Triteis, dan itu pandangan yang sudah ada sejak abad pertama itu, ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Jadi kita jangan sampai terjebak di dalam pemahaman yang gnostik,
bahkan bisa juga masuk di pandangan-pandangan yang sifatnya bidat. Nah, kita akan berdebat panjang soal itu. Tetapi pertanyaannya sekarang dari Pak Stefanus adalah, apakah ketika Yesus mati di sana juga Allah mati? Nah, saya mungkin memberikan sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi di sini adalah ketika saya berkata-kata. Dan ketika saya berkata-kata itu yang disebut dengan logos, atau yang disebut dengan davar, ya, atau firman, ya. Nah, kemudian firman davar atau perkataan saya itu ditulis oleh Pak Ben, ya, dalam bentuk manuskrip ditulis. Ketika manuskrip itu dibaca oleh Pak Stefanus, oleh Pak Andreas ya, sorry. Ketika dibaca oleh Pak Andreas, itu apakah perkataan Pak Ben atau perkataan saya? Nah, pasti Pak Stefan kita setuju bahwa Pak Ben sebagai transkrip yang menulis perkataan saya dalam sebuah tulisan manuskrip itu adalah perkataan saya. Nah, ketika perkataan saya itu dipegang dalam bentuk buku oleh Pak Stefan atau Pak Andreas, tetapi tanpa sengaja buku itu jatuh ke kubangan. Buku itu jatuh misalnya tidak hanya ke kubangan, jatuh ke api, kemudian lenyap menjadi arang. Pertanyaan, apakah saya juga di situ mati? Ya, jawabannya tentu tidak. Yang mati di situ adalah perkataan yang sudah dimanuskripkan oleh Pak Ben. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah Allah mati di dalam kemanusiaan Yesus, tentu tidak. Tetapi apakah Allah ada di dalam Kristus? Jelas ada. Dari mana tahu? Karena di dalam representatif Allah, perwakilan Allah. Ya. Di dalam tubuh Yesus itulah kita melihat bahwa ada di sana Allah, perwakilan Allah, dan perkataan Allah itu melekat. Nah, tidak bedanya dengan tadi yang disebut di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. En arche en logos. Jadi artinya dengan kata lain bahwa ketika Yesus mati, Allah ada di dalam. Di mana Allah ada? Ada di dalam tubuh Yesus. Tetapi apakah Allah juga mati? Nah, itu yang tadi saya mungkin bantu dengan ilustrasi ketika saya berkata dan ditranskrip oleh Pak Ben, Pastor Ben, dan kemudian itu buku atau manuskrip yang sudah dipegang oleh Pak Andres terbakar. Saya pikir itu Pak yang bisa saya jawab. Mungkin Pak Andres bisa membantu, kita bisa melengkapi. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih yang mana ini? Terima kasih bisa ada dalam satu framing atau terima kasih ingin menambahkan? Sebenarnya kajiannya cukup menarik sih Pak. Saya sih lebih memahami bahwasanya memang di dalam konsep tersebut terdapat aneka interpretasi yang menyatakan bahwa kita agak sulit ya Pak untuk menentukan posisi secara eksplisit karena kalau kita terlalu mendikotomikan akan berpotensi pada nestorianisme. Tapi nanti kalau di dalam sisi yang lain, makanya ini jadi problem sih Pak. Maksud saya gini, kalau kita memahami doktrin Union with Christ itu sendiri pun juga memahami ada satu konsep. Memang kealahan itu tidak mati. Yang mati adalah natur kemanusiaannya. Tetapi saya juga berpikir gini Pak, di dalam pengertian natur itu sendiri pun dihadirkan bersamaan. Ada natur Allah, hadir natur manusia, hadir bersama. Tetapi itu kan tidak bercampur. Nah, oke, yes, betul tidak bercampur. Tapi kalau nanti kita menekankan itu sendiri pun, itu nanti jatuh-jatuhnya kepada nestorianisme tadi itu sendiri, Pak. Gitu. Jadi maksud saya sih sebenarnya ini satu pergumulan yang memang di dalam diskusi teologi Kristen kita sendiri pun kepada internal ataupun eksternal kita masih menjadi pergumulan sih Pak dalam komunikasinya gitu Pak. Betul. Jadi
dalam suatu diskusi-diskusi akademisi ya secara teologis ada banyak yang memberikan pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi yang jelas di sini kita melihat pada esensinya, esensi kematian Kristus, di mana di dalam kematian Kristus itu ada nilai-nilai yang menyelesaikan segala problematika manusia yang sangat substansial, ya, yaitu dosa. Dan itu sudah diselesaikan once for all. Itu seperti yang ada di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 itu jelas. Jadi teknisnya itu pasti beragam, pasti ada banyak literatur teologis yang akan menjelaskan hal-hal seperti itu yang mungkin berbeda. Tetapi saya ingin menekankan satu hal pada kita di sini supaya kita lebih menekankan pada hakikat dari kematian dan kebangkitan Kristus yang akan memberikan dampak bagi semua manusia, di mana lewat kematian dan kebangkitan Kristus itu memberi suatu keyakinan yang kokoh, kepastian yang kokoh bahwa ada asuransi kepastian untuk ke surga. Saya pikir ke arah situ Pak Stefan, percakapan kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi sedikit lagi Pak, boleh nggak bertanya? Dikit lagi untuk pertanyaan pertama. Tadi sebenarnya arah pertanyaan saya pertama itu begini maksudnya Pak. Pak, Menarik seperti interupsi sebelum Pak Stefan lanjut, bisa enggak mic-nya agak sedikit echo ya, sehingga saya agak sedikit sulit menangkap. Kalau bisa bikin tanpa efek, bisa nggak ya? Atau ada dua perangkat yang digunakan? sorry Pak, bagaimana Pak? Pak Stefan, audionya itu agak sedikit echo gitu ya, apa reverb, ada efek gitu. Nah, maksud saya kalau boleh kasih hilangkan efeknya itu, sehingga kedengaran di sini agak sedikit nggak jelas begitu. Seperti maaf ini, seperti dalam satu ruangan kecil dan dia ada efek gitu. Nah itu bisa nggak dihilangkan? Silakan Pak Stefan. Tes 1, 2, 3. Masih, Apakah tapi ini sudah bisa terbaca. Silakan Pak. Oh iya, pertanyaan pertama saya tadi Pak, maksudnya begini. Memang dalil tentang penyaliban itu tidak tercantum secara eksplisit sebagai model hukuman yang akan dijalani Kristus di Perjanjian Baru. Nah, tetapi maksud saya gini Pak, ada satu pemikiran bahwa Israel dalam Perjanjian Lama itu kan sudah melewati berbagai eskalasi kolonial yang cukup panjang. Ada banyak bangsa yang telah menjajahi mereka. Nah, ketika Yesaya mendapatkan nubuat yang dari Tuhan untuk menyatakan bahwasanya nanti Sang Mesias akan hadir, periode di mana Yesaya hadir itu sendiri pun kan sudah melalui gejolak gejolak berbagai bangsa yang pernah mendudukinya, begitu Pak. Maksud saya, apakah ya ini jadi satu pertanyaan tersendiri Pak. Why God tidak memberi satu tanda yang nanti orang Yahudi itu sendiri pun bisa melihatnya juga gitu Pak. Ini dalam pengertian gini Pak. Oke lah, kita sebagai Kristen, yes. Penyaliban itu kita bisa melihat itu kan karena ada periode Romawi yang menjajah sebagai adidaya pada masa itu lalu menerapkannya. Tapi maksud saya, kalau seandainya itu dihadirkan di dalam PL, maka akan ada efek juga tuh Pak kepada kaum Yahudi. Oh iya ya, jadi ada narasi yang bisa dibawa dari PL untuk disampaikan kepada Yudaisme masa kini, gitu. Demikian Pak. Iya, makasih Pak. Ini lebih semakin memperdalam diskusi kita ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya di sini bukan super tahu ya. Kita di sini semua diskusi saling melengkapi ya dengan segala kerendahan hati bahwa ada banyak hal juga yang saya tidak tahu, tetapi dengan adanya pertanyaan ini kita saling diskusi. Nah, Pak Stefan, kalau mau dikatakan bahwa apakah itu ada
ada tanda-tanda yang diberikan. Saya pikir itu sudah jelas di dalam kitab apokaliptik ya, di dalam Yesaya, di Yeskiel, Mazmur, yang walaupun Mazmur dalam genrenya kitab puisi, tetapi itu sudah menjelaskan sekali tentang Yesus. Bagaimana Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel yang akan membebaskan mereka, tidak hanya dalam konteks imperialis bangsa-bangsa yang seperti tadi, yang sudah kita uraikan, Mesir, Babilonia, Yunani, dan seterusnya. Tetapi yang maksud di sini adalah Allah ingin membebaskan bangsa Israel menjadi suatu kerajaan, membentuk Israel sebagai suatu kerajaan imam, rajani dan kerajaan imamat. Itu sudah jelas. Dan tanda-tanda itu kan sudah diberikan. Bukankah apa yang showing dipertontonkan, ditunjukkan Yesus kepada publik Israel itu sudah cukup memberikan bahwa dialah sesungguhnya Mesias yang dijanjikan Allah. Nah, ketika Yesus juga diperhadapkan dengan Pilatus dan Herodes, Pilatus khususnya, apakah engkau raja? Dia katakan bahwa kerajaan saya bukan kerajaan yang dibangun di dalam dunia ini. Nah, ini kan sebetulnya sudah menjelaskan kepada publik Israel bahwa Yesus inilah adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi faktanya memang betul-betul mereka menolak. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa satu ilustrasi yang menyatakan bahwa apakah Yesus itu adalah apakah Yesus memenuhi ciri-ciri yang disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama? Banyak, Pak. Ya, ayat-ayat yang mendukung hal itu banyak. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa bangsa Israel itu menolak dia karena apa? Dalam framing bangsa Israel itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi dalam pemikiran bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi, ya, yang siang malam mereka membaca kitab-kitab mereka, ya, itu sebetulnya sudah menggambarkan bahwa Yesus itu jelas. Tetapi yang mereka mau adalah seorang yang datang dengan kuda yang kuda yang megah, ya, dengan pasukan prajurit yang banyak. Tetapi Yesus ini hanya menunggang bukan kuda, tetapi menunggang keledai, lambang kebodohan. Baru prajurit-prajuritnya hanya 12 orang dan 70 orang. Itu kan menimbulkan suatu pertanyaan yang paradoks bagi mereka. Ya kan? Masa Mesias yang dijanjikan Allah seperti ini lahir di kandang, lahir dari seorang yang notabene secara sosial, strata sosial sangat miskin, menjadi seorang carpenter, tukang kayu dan sebagainya. Ini kan menimbulkan keraguan yang jelas. Nah, makanya itu ketika Stefanus yang penuh dengan roh, ya ini namanya juga Stefanus. Nah, Stefanus yang penuh dengan roh itu dibantai habis-habisan dan bahkan Saul waktu itu ikut serta untuk mengeksekusi. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 28, itu jelas sekali, Pak. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu siapa Yesus, mereka tahu. Tetapi mereka tidak mau tahu karena potret figur Yesus secara lahiriah itu tidak memenuhi apa yang mereka harapkan. Karena itu di dalam Kisah Rasul pasal 28 di situ Paulus katakan apa? Paulus mengutip ya. Bukan Paulus, Markus ya. Penulis kitab Kisah Rasul. Markus menulis apa di situ? Dia mengutip kitab Yesaya yang mengatakan bahwa Allah membuat mereka mendengar tetapi mereka tidak mampu untuk mendengar. Mereka memiliki mata tetapi mereka tidak melihat. Mereka memiliki telinga tetapi mereka tidak mendengar. Sehingga Allah berpaling kepada bangsa-bangsa. Nah, inilah saya pikir bagian yang secara runut yang terjadi untuk bangsa Israel. Pertanyaannya tadi, apakah mereka tahu? Saya yakin mereka tahu, Pak, berdasarkan surat-surat itu. Tetapi para Farisi maupun ahli Taurat yang ada di Bait Allah, siang dan malam mereka membaca, mereka kan memutarbalikkan semua itu. Ya, mereka memutarbalikkan dengan dengan tidak hanya dengan fakta tetapi berdasarkan selera mereka. Mereka melarang A dan B tetapi mereka sendiri melanggari semua itu. Nah, saya pikir kalau misalnya apakah bangsa Israel tahu? Mereka tahu, Pak. Tetapi Allah dengan tegas menyatakan bahwa mereka memiliki telinga tetapi mereka tidak bisa mendengar.
mereka memiliki mata, tetapi mereka tidak bisa melihat bagaimana Allah yang sesungguhnya. Sampai bangsa Israel diselamatkan kembali atau dipulihkan kembali. Jadi saya pikir penolakan mereka terhadap Yesus itu belum final. Ya, masih memiliki kesempatan. Ketika Stefanus dilempari dengan batu, apa dia bilang? Aku melihat bahwa anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi artinya di sebelah kiri itu masih ada kan? Siapa dia? Nah, artinya ini multitafsir. Jadi semua ini memang perlu ada pendalaman. Tapi saya pikir dengan waktu yang terbatas ini, Pak Stefan, kita berdiskusi yang apa ya? Yang ringan-ringan lah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Stefan ya. Terima kasih. Silakan, Pastor Ben. Baik. Silakan bagi saudara-saudara yang lain. Ini ada saudara kita Samuel dari tadi angkat tangan. Apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Saudara kita Samuel Erikson, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Atau ada saudara-saudara kita yang lain. Ini ada saudara kita Ugi Sindan. Bisa monitor? Saudara kita Ugi Sindan. Apakah bisa dimonitor ini? Selamat datang. Sudah bergabung. Terima kasih malam hari ini. Atau mungkin malam ini, hari ini sebenarnya ulang tahunnya Ibu Esta juga ini. Iya, betul. Hari ini ulang tahun Ibu Esta yang ke-17. Semangatnya 17, tapi usia lebih dari 17. Ibu Esta bisa monitor? Iya, Pastor Ben. Selamat ulang tahun, Bu ya. Makasih, Pastor Ben. Ya. Sekaligus juga informasi, ada salah satu saudara kita, teman kita, anggota GMBS yang meninggal dunia, Ibu Tresia Mewengkang. Tadi siang sudah dimakamkan, sempat menunggu sekitar 5 hari karena menunggu anak-anak yang tidak mendapat penerbangan sampai tadi siang. Jadi salah satu anggota Grace Ministry telah meninggal dan sudah dimakamkan tadi siang. Nah, itu ada Pastor Marlon dan Pastor Daeng yang sempat melayat sampai ke daerah Minahasa di Tompaso. Oke, lanjut aja ya. Untuk Ibu Esta, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan dalam aktivitas setiap hari. Pak Dalawir, Franky Dalawir, apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau kita chatting terbatas hari ini, terbuka luas untuk Bapak bertanya, silakan. Ini ada saudara kita Yosi, bisa monitor? Silakan saja kalau ada yang ingin bertanya. Dan sedikit informasi, ada beberapa saudara kita malam hari ini juga ada Zoom di jalur yang berbeda dan beberapa sudah harus keluar. Nah, ini Bung Yovol sebenarnya juga ada Zoom yang lain di grup yang lain, tapi karena Bung Yovol ini punya 2 HP jadi bisa monitor di 2 Zoom. Bung Yovol, ada pertanyaan kah? Yang punya termohon? So melorot kalian, turun ya, Dauf. Bagaimana? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya seputar materi yang sudah kita ikuti tadi, kristologi, atau mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa Pastor Walda bantu jawab, dipersilakan. Pak Edi Siliwu, Bapak Edi, bagaimana? Bisa monitor? Bisa Pak, udah jelas Pak. Ya, minta maaf Pak Edi, posisinya di mana ini?
Di Polonius Pak, tadi udah saya. Oh ya, minta maaf. Oh, Pak Edi, ini ada saudara kita Pak Amos juga dari Nias. Oh iya ya. Iya, tadi sempat gabung dari Nias juga. Oh. Oke. Jadi sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya, saya informasikan untuk kegiatan belajar Grace Ministry Bible Study ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk hari Minggu depan itu kita tetap adakan ada kegiatan online tapi dalam bentuk ibadah. Jadi dalam bentuk ibadah. Itu minggu depan. Nanti untuk kelas Alkitab kita akan kembali ketemu di hari Minggu 2 minggu yang akan datang. Itu tepatnya nanti tanggal 20 bulan Mei kita akan ketemu lagi untuk kelas Alkitabnya. Jadi untuk hari Minggu tanggal 13 minggu depan kita masih tetap ketemu tapi dalam bentuk ibadah online. Tanggal 12 Pak Ben. Oh minta maaf tanggal 12 dan tanggal 26. Tanggal 26 yang itu. Pak Ben, boleh saya tambahkan sedikit tadi, saya sudah catat, cuman saya kelewat tadi di pertanyaan Silakan. Pak Stefanus. Pak Stefan, sorry. Pak Stefan masih aktif? Pak Stefan masih. Masih. Nanti kalau kita coba lihat di Wahyu pasal 11, ini eskatologi Pak ya. Jadi eskasnya jadi begini. Saya bacakan saja di Wahyu pasal 1 ayat 7 di situ dikatakan bahwa lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti kedatangan Yesus, ini kedatangan Yesus tentunya kedua kali ya. Yang kedua kali itu bicara dalam konteks kedatangan di bumi. Ya, ketika Yesus akan mendirikan kerajaan Allah. Tetapi ada satu kedatangan yang tadi kita sudah sempat bicara di dalam Kristologi bahwa dia akan datang di awan-awan itu kan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17, 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 52 dan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 ini dia bicara bahwa semua mata akan melihat dia. Bahkan, nah ini bahkan mereka yang telah menikam dia. Bagaimana mau terjemahkan mereka yang telah menikam dia? Siapa mereka? Kalau Yesus di abad pertama, orang-orangnya di abad pertama kan sudah selesai. Jadi berarti dengan kata lain bahwa kata mereka itu mengacu kepada bangsa Israel sendiri. Karena secara secara prasasti mereka akan menjelaskan bahwa mereka telah melakukan suatu pembunuhan terhadap seseorang yang dulu sebagai pengikut yang mereka namakan Kristen. Itu seperti yang juga ditulis oleh Josephus Flavius ya, seorang yang berdarah Yahudi tetapi berbangsa atau warga negara Romawi. Dia menulis ini ya. Tertullius juga dan banyak penulis-penulis sejarah yang menjelaskan tentang Yesus. Jadi kata mereka di sini ya pasti orang-orang Israel sendiri akan melihat bahwa Yesus yang mereka tikam itu ini sekarang datang dalam wujud sebagai seorang raja di dalam kerajaan 1000 tahun sebelumnya, karena dia akan datang pada masa Great Tribulation ya, di masa sengsara besar. Nah ini saja yang bisa saya tambahkan Pak Stefan. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kalau masih ada satu orang. Dipersilakan kalau masih ada satu orang yang ingin bertanya. Pak Roy, mungkin Pak Roy Manuputi, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih ya untuk saudara kita Pak Stefan Andreas yang sudah menyampaikan pertanyaan dan ini juga menambah wawasan bagi kita semua.
Ibu Esta yang dari Makassar ada pertanyaan kah? Saya lupa tadi. Enggak, Pastor Bingung. Pas. Oke, baik. Terima kasih untuk Pastor Walda, Kristen Kilisan yang malam hari ini sudah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan materi. Dan bagi saudara-saudara, rekaman akan diberikan bagi kita setelah tim Grace Ministry atau admin Grace Ministry selesai mengedit. Nah, nanti akan dibagikan. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau ada kesempatan hari Minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah online yang diselenggarakan oleh Grace Ministry. Kalau ada waktu dan ada kesempatan, kemudian juga kita berdoa supaya fasilitas dan kesehatan juga kita menunjang untuk terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk semua partisipan yang malam hari ini sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri di dalam doa dan minta kesediaan Pastor Walda Kris. Tapi sebelum Pastor Walda Kris, ada sesuatu yang mau disampaikan? Sudah cukup, Pak. Bung Yovel, ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, suaranya tidak kedengaran. Suara Bung Yovel. Oke, baiklah kita akhiri ya. Silakan Pastor Walda. Iya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita turun, bisa enggak kamera on? Supaya saya coba mau ambil screenshot di sini untuk kenang-kenangan. Ibu Esta, Pak Roy, Pak Stefan. Oke. Bentar ya. Pak Stefan bisa nyalakan kamera, on kamera. Pak Franky. Oke, baik, silakan. Pastor Walda. Sudah Pastor Walda? Sebentar, ini lagi. Itu ambil dari situ bisa, Pak? Ini problem ini. Sudah. Ah, oke. Kita akan tutup. Mari kita doa. Bapak di surga, terima kasih untuk pembelajaran kami malam hari ini. Hamba yang terbatas, hamba yang hina ini Tuhan. Hai, kami semua di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti di dalam Tuhan baik. Doa kami Bapa, syukur kami buat mampu untuk kami boleh hidup berkenan ya akan nama. Inilah doa syukur kami Bapa. Amin. Para pastor tadi putus-putus.